Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan tahap-tahap berduka ketika kalian misalnya memutuskan hubungan dengan seorang narsistik. Jadi mau kalian diputuskan atau kalian yang memutuskan, saya udah pernah bilang biasanya pasti tahap awal itu kalian pasti berduka. Ya, saya pernah bilang berduka, terpuruk gitu. Nah sekarang kita mau bahas tahap berduka ini dengan lebih detail. Mengapa? Karena ada yang ketika mereka berada tahap berduka ini, mereka tuh kadang nggak bisa move on dari tahap berduka ini. Atau misalnya move on-nya itu sangat lama karena mereka stuck di salah satu fasenya. Gitu ya. Dan sekarang kita mau bahas lebih detail apa yang terjadi ketika misalnya kalian berduka. Ketika kalian putus dengan seorang narsistik. Saya pernah bikin video ini ya. 5 Stages of Grief. Jadi sebenarnya ketika kita berduka tuh guys, ada fase-fase tertentu di mana yang kita harus lalui gitu ya, dan ketika itu udah selesai barulah berarti kita udah bisa terima kenyataan gitu ya. Nah, bagi yang mungkin baru tahu ya, sekilas aja 5 tahap berduka itu ya, biasanya yang pertama adalah denial, nomor 2 adalah anger, ketiga adalah bargaining, 4 itu adalah depression, dan 5 itu adalah acceptance. Oke, nah kita sekarang akan bahas bagaimana korelasinya dengan ketika kalian putus dengan seorang narsistik. Ya, langsung aja ya. Yang pertama adalah denial. Bagi yang belum tahu, fase denial ini adalah fase di mana biasanya seseorang tuh boleh dikatakan belum bisa terima kenyataan, ya, ketika mereka berduka, gitu ya. Ini gampangnya beginilah. Misalnya nih, kalian ditipu, misalnya. Nggak semua orang tuh bisa terima loh kalau dia ditipu. Kenapa? Karena ketika misalnya kalian terima kenyataan bahwa kalian ditipu, itu kan bisa berarti kalian juga harus terima kenyataan bahwa kalian itu bodoh. Misalnya begitu. Jadi ada yang nggak bisa move on dari situ. Biasanya gitu, itu namanya denial. Nah sekarang kalau kaitannya dengan narcissistic abuse, misalnya di hubungan percintaan misalnya, ada yang juga yang nggak bisa move on gitu ya, tidak bisa terima kenyataan bahwa dia itu sudah di-abuse dan mereka sudah putus misalnya gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya dia harus terima kenyataan bahwa mantan pacarnya itu adalah monster misalnya, dia kan juga harus terima kenyataan bahwa berarti dia salah milih orang. Ada yang begitu. Atau bisa juga dia nggak bisa terima kenyataan bahwa impian-impian yang dia letakkan di pundak si mantan pasangannya itu hilang gitu ya. Nah ini bisa membuat seseorang tuh tetap berada pada fase denial. Atau misalnya kalau misalnya anak yang tumbuh di keluarga narsistik misalnya, narsistiknya keluarganya terpandang misalnya ya, dan dia merasa bahwa dari dulu sampai sekarang dia punya keluarga tuh adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang hebat. Tetapi ketika dia harus terima kenyataan bahwa orang tuanya itu adalah narsistik, semua yang dia yakinin itu kan runtuh gitu ya. Keyakinan dia bahwa keluarga dia itu adalah keluarga yang hebat itu runtuh dan digantikan dengan fakta bahwa dia adalah terlahir di sebuah keluarga disfungsional. Nah, ada yang nggak bisa menerima itu, ya, itu yang namanya fase denial, gitu loh. Nah, sekarang, kalau misalnya kalian merasa kalian ada di fase denial, apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa terima itu, ya. Kita harus terima bahwa saya memang menderita, saya memang kehilangan, saya memang harus menjalani ini, gitu loh. Itu kunci awal gitu ya, bahwa mengatakan pada diri kita bahwa ya saya nggak bisa melarikan diri dari fakta ini, gitu. Itu satu. Kedua adalah kalian boleh menghitung juga sebenarnya apa yang hilang dari diri kalian, gitu ya. Kalau secara fisikal misalnya, ya harta misalnya. Kalau secara mental misalnya, kepercayaan diri kalian hilang misalnya ya. Jati diri kalian hilang, impian-impian kalian hilang, ya. Kalian boleh menghitung hal itulah. Nah, pada fase ini ingatkan kepada diri kalian untuk jangan malu, gitu ya. Jangan merasa malu bahwa kalian tuh udah menjalani sebuah hubungan yang buruk misalnya, atau kalian tumbuh di lingkungan yang buruk, atau misalnya kalian udah dimanipulasi. Nggak usah merasa malu dengan hal itu, ya. Katakan pada diri kalian bahwa ya saya memang nggak punya kuasa ya dalam hal ini, itu bisa satu. Nah, penting juga untuk tidak menyalahkan diri kalian pada fase ini, gitu ya. Karena ingat ya, korban narsistik abuse itu kan biasanya ditanamkan bahwa mereka tuh bersalah oleh si narsistik. Nah, penting untuk kalian untuk
jangan sampai terperangkap dalam rasa bersalah. Ya, ingatkan kepada diri kalian bahwa ini memang di luar kendali saya. Saya nggak harus merasa bersalah akan hal ini. Nah, ketika ini sudah diterapkan, kalian bisa move on ke fase kedua. Fase 2 itu ya anger. Anger itu kemarahan, di mana kalian merasa bahwa semua yang terjadi kepada kalian manipulasi, ya apa yang direnggut, diambil dari kalian, itu kan respon alamiah kita tuh pasti marah gitu, bahwa ada sesuatu yang dilakukan yang tidak baik kepada diri kita dan menyakiti kita. Nah, ketika pada fase anger terjadi, kalian nggak usah menahan diri ya bahwa kalian tuh marah gitu. Kalian rasakan aja kemarahan itu. Selama kalian tidak menyakiti orang lain, kalian berhak marah gitu ya. Karena ada orang tuh yang ketika fase marah ini mereka menekan rasa marah mereka dengan mengatakan mereka nggak boleh marah. Enggak, kita boleh marah kok. Kita boleh merasakan rasa amarah di dalam diri kita. Ya, itu untuk sebenarnya juga sebagai alarm kepada kalian bahwa kelak kalau misalnya kalian merasa terpikir untuk mengulang kembali hubungan dengan narsistik, kalian bisa mengingat rasa marah dan sakit yang kalian terima pada fase ini. Gitu ya. Nah, setelah fase marah ini, biasanya kita masuk fase bargaining. Bargaining ini sebenarnya guys, ini fase temporary ya. Jadi bargaining itu dalam arti biasanya kalau kita dalam berduka yang biasa itu adalah kita tuh berpikir bahwa bagaimana ya kalau misalnya saya kayak gini? Mungkin aja kedukaan ini tidak akan terjadi. Misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya fase di mana kita tuh menunda sebelum masuk fase berikutnya yaitu depresi. Kita mencari-cari alasan supaya kita tuh nggak harus depresi. Nah, pada fase ini kalian harus hati-hati juga. Karena bisa saja kemudian kalian mencari-cari alasan untuk kembali dengan si narsistik gitu ya. Fase bargaining namanya kan. Bernegosiasi namanya. Bisa saja kalau kalian nggak berhati-hati pada saat ini, kalian tiba-tiba dalam tanda kutip menemukan alasan untuk kembali dengan si narsistik. Supaya kalian nggak harus menjalani kedukaan ini terus-menerus. Nah, perlu mengingatkan diri pada saat ini bahwa ini temporary, bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Gitu ya. Nah, setelah ini, barulah kalian masuk ke fase depresi. Fase depresi itu adalah fase di mana ya memang ini tahap duka sebenarnya. Tahap di mana kita memang benar-benar berduka gitu ya. Fase di mana misalnya kalian akan merasa sangat sedih, kalian akan merasa menangis, kalian kehilangan nafsu makan, ya kita berduka lah gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada fase ini ya? Yang pertama adalah ya kasih waktu untuk berduka. Ya, ini yang banyak orang nggak sadar gitu. Ketika kita berduka, kita nih boleh berduka, kita boleh bersedih, boleh. Kalian boleh beri waktu sebanyak mungkin kepada diri kalian untuk berduka, untuk menangisi hubungan kalian yang nggak berjalan seperti yang kalian harapkan, gitu ya. Untuk misalnya menangisi impian-impian yang kalian tidak dapat, gitu. Kita boleh beri waktu kepada diri kalian untuk berduka. Itu satu. Kedua, berdamailah dengan impian-impian yang hilang itu, ya. Nah, ini fasenya menyakitkan sih ya sebenarnya. Karena melepaskan impian-impian itu kan menyedihkan kan sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya ketika misalnya kalau kalian bisa melakukan ini, itu tandanya kalian tuh udah bisa mulai move on ke masa yang akan datang. Kalian udah bisa move on dari masa lalu. Karena ketika kalian udah rela melepaskan impian ya yang dulu kalian inginkan, itu berarti kalian udah siap untuk menerima impian yang baru. Nah, dan yang terakhir, baru kalian akan masuk tahap acceptance. Tahap acceptance ini, guys, adalah ketika misalnya kalian udah mulai bisa memikirkan masa depan kalian. Kalian sudah merasakan kenyamanan, kemerdekaan di dalam diri kalian. Kalian merasakan bahwa saya udah boleh melangkah ke depan. Ini biasanya ditandai dengan impian-impian yang baru. Membuka diri kepada orang-orang yang baru. Gitu ya, dan keberanian untuk menerima hal-hal yang baru. Ini mungkin kadang ya sebenarnya pada fase ini terasa kadang menakutkan juga sih, karena misalnya trauma yang dulu itu kan bisa datang menghampiri kalian kapan saja. Jadi ketika kalian misalnya mencoba melangkah ke hal yang baru atau misalnya bertemu dengan orang-orang yang baru, trauma itu bisa kembali gitu ya. Nah, tetapi dengan seiring waktu gitu ya, mudah-mudahan fase acceptance ini bisa membuat kalian itu benar-benar lepas dari kedukaan yang dulu kalian terima itu.
Ini aja yang bisa gue bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.